Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan badan usaha dalam mata kuliah kewirausahaan, yang mana dalam hal ini dosen pengampu mata kuliah kita adalah Bu Akta Ririn. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan para presentator. Yang pertama ada Siti Fariha, yang kedua ada Sabrina Dana Puspita, yang ketiga ada Citra Galuh Purbandini, yang keempat ada Siska Pratiwi, yang kelima ada Nadia Zulfa Safrina, yang keenam ada Nadifa, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Jasmine Fatima Az-Zahro. Langsung saja saya alihkan pada presentator pertama. Baik, terima kasih. Saya Nadia Zulfa Safrina, NPM 15121000321. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian badan usaha. Badan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan agar mendapatkan laba atau keuntungan. Menurut Murti Sumarni, badan usaha merupakan sebuah kegiatan mengelola ataupun memproduksi produk dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam agar kemudian didistribusikan secara luas. Sedangkan menurut M.E. Coles, badan usaha merupakan badan usaha dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari kegiatan usaha yang dilakukan di dalamnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa badan usaha merupakan suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dan memberikan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha. Dalam buku teknik pembuatan akta badan hukum dan badan usaha di Indonesia yang ditulis oleh Umar Muhtar pada tahun 2019, jenis-jenis badan usaha dikelompokkan yaitu berdasarkan lapangan usahanya dan berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama berdasarkan lapangan usahanya. Berdasarkan lapangan usahanya, badan usaha dapat dibedakan menjadi yang pertama badan usaha ekstraktif, yakni badan usaha yang memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam. Yang kedua, badan usaha agraris, di mana badan usaha ini kegiatannya berhubungan dengan pertanian. Selanjutnya, badan usaha industri. Badan usaha industri yaitu badan usaha yang kegiatannya meningkatkan nilai ekonomi suatu barang. Selanjutnya, yang keempat, badan usaha perdagangan, yakni badan usaha yang menjual beli suatu barang agar memperoleh keuntungan tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Dan yang terakhir, badan usaha jasa. Badan usaha jasa yaitu badan usaha yang bergerak pada bidang layanan jasa. Selanjutnya, badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Berdasarkan kepemilikan modalnya, badan usaha dapat dibedakan menjadi 4 badan usaha. Yang pertama, badan usaha milik negara yang disingkat dengan BUMN, yaitu badan usaha yang bergerak untuk melayani masyarakat sekaligus untuk keuntungan. Jenis badan usaha milik negara yaitu perseroan dan perusahaan umum atau perum. Yang kedua, badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah ini dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Perumda dan persero daerah. Yang ketiga, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta bertujuan membuat lapangan pekerjaan sekaligus mendapatkan keuntungan besar. Badan usaha milik swasta yang ada di Indonesia yaitu perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, serta perusahaan swasta campuran. Dan yang terakhir, badan usaha campuran. Badan usaha campuran yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki negara dan sebagian modalnya lagi dimiliki swasta. Selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha yang pertama, perusahaan perseorangan. Kedua, perseroan terbatas atau PT.
Ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Keempat, firma. Dan kelima, koperasi. Yang hal ini akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh teman-teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Sabrina. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dana, NPM 1512100316. Saya akan menjelaskan tentang koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuan koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perekoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Tujuannya gini. Tujuan tuh kau Rek. Oh iya, wis. Tujuan. Tujuan koperasi selain dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Yang kedua, mendukung kehidupan anggota koperasi dari segi ekonomi. Yang ketiga, membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan yang terakhir, koperasi juga berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Fungsi koperasi. Fungsi koperasi tercantum dalam Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut. 1. Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Kedua, koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat. 3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi fondasinya. Dan yang terakhir, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya ada peran koperasi. Peran koperasi juga tercantum dalam Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Diharapkan koperasi dapat membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kedua, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, misalnya koperasi yang menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani. Dengan adanya koperasi ini, petani dapat membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah, guna meningkatkan kegiatan usaha pertaniannya. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan rakyat. Koperasi dapat memberikan edukasi kepada anggota koperasi dan menerapkan ilmu tersebut kepada masyarakat sekitar. Nomor 4, berperan sebagai alat penjunjung ekonomi. Berdasarkan prinsip koperasi, koperasi harus mandiri supaya dapat bersaing dengan perusahaan lain. Promosi koperasi akan memberikan dorongan untuk meningkatkan taraf hidup baik anggota maupun masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi atau SMK. Berikut beberapa prinsip dasar koperasi. Yang pertama, keanggotaan koperasi, sifatnya terbuka dan sukarela. Yang kedua, proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis.
Ketiga, pemberian balas jasa pada anggotanya disesuaikan dengan modal anggota tersebut. Keempat, pembagian sisa hasil usaha atau disebut SHU mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. Kelima, mandiri. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Nomor 6, koperasi bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, ketujuh, koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Citra Galuh. Silakan. Saya Citra Galuh Purbanini dengan NPM 318 akan melanjutkan materi selanjutnya masih mengenai koperasi. Sumber modal koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 92, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, dana cadangan, dan hibah. Untuk yang pertama, simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib adalah jumlah uang tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. Yang ketiga adalah simpanan khusus. Dapat berupa simpanan sukarela, simpanan kurban, dan deposito berjangka. Yang keempat, dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Dan yang terakhir ada hibah, yaitu sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. Next. Selanjutnya adalah jenis koperasi. Yang pertama berdasarkan tingkat dan luasnya daerah kerja. Yang pertama ada koperasi primer, koperasi yang anggota minimalnya 20 orang. Wilayah kerja koperasi primer meliputi satu lingkungan kerja seperti kelurahan atau desa. Contohnya koperasi unit desa. Yang kedua, koperasi sekunder. Terdiri atas gabungan badan-badan usaha dan cakupan wilayahnya lebih luas. Kemudian, jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama adalah koperasi unit desa, di mana anggotanya masyarakat pedesaan melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, utamanya di bidang pertanian. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menyediakan obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, pupuk, dan memberi penyuluhan teknis pertanian. Yang kedua adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia, beranggotakan pegawai negeri. Tujuan dari koperasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi ini dapat didirikan di lingkungan instansi atau departemen. Dan yang ketiga adalah koperasi sekolah. Sesuai dengan namanya, koperasi ini berada di sekolah dengan warga sekolah sebagai anggotanya. Next. Untuk jenis koperasi yang terakhir yaitu berdasarkan usahanya. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Koperasi ini menyediakan kebutuhan sehari-hari para anggotanya, seperti kebutuhan makan, sandang, dan juga rumah tangga. Yang kedua, koperasi produksi. Koperasi ini membuat barang dan menjual barang secara bersama. Yang ketiga adalah koperasi serba usaha. Koperasi yang memiliki bermacam-macam usaha seperti unit usaha simpan pinjam dan unit pertokoan. Dan yang terakhir ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa peminjaman atau anggota. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Siska Pratiwi dengan NPM 319. Di sini saya akan menjelaskan tentang yayasan. Pengertian yayasan.
dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan. Yayasan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan sendiri didirikan dengan adanya akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan dan memperkenalkan para pengurusnya. Ketika akta pendirian yayasan sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, maka yayasan wajib untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia atas permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri yayasan. Yayasan memiliki ciri-ciri yang pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum bisa berperan sebagai landasan dari keberadaan sebuah yayasan. Yang kedua, yayasan memiliki sebuah pengakuan yang tergolong menjadi salah satu jenis badan hukum yang sampai saat ini belum memiliki landasan yuridis yang cukup kokoh. Dan yang ketiga, adanya proses pemisahan kekayaan. Yang keempat, yayasan sendiri hanya memiliki 3 anggota yang diberi jabatan. Yang kelima, kedudukan badan hukum dari yayasan bersifat mandiri. Dan yang keenam, yayasan tetap diberikan pengakuan bahwa yayasan merupakan salah satu badan hukum, meskipun yayasan tidak memiliki dasar yuridis yang kokoh dan tegas. Dan yang ketujuh, yayasan boleh dibubarkan oleh negara, oleh pengadilan, karena pengadilan diberi hak untuk dapat membubarkan sebuah yayasan. Sebuah yayasan. Organ yang pertama adalah pengurus. Organ ini bertugas melakukan kepengurusan yayasan, baik mengurus ke dalam maupun keluar pengadilan. Pengurus tidak boleh merangkap menjadi pembina ataupun pengawas sebab dikhawatirkan terjadi tumpang tindih kewenangan. Dan yang kedua, organ pengawas. Organ ini bertugas melakukan sebuah pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan agar tidak terjadi sebuah kerugian. Dan yang ketiga, organ pembina. Organ ini memiliki kedudukan tertinggi. Pembina sendiri diangkat berdasarkan rapat pembina ataupun pendiri yayasan. Pembina memiliki beberapa kewenangan seperti pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, perubahan anggaran dasar, penetapan kebijakan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, serta penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran sebuah yayasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Siti Fariha akan melanjutkan penjelasan mengenai yayasan, yakni pendirian yayasan. Next. Sebuah yayasan berdiri dengan adanya keputusan dan tindakan sepihak dari pendirinya, dengan maksud mendirikan badan usaha atau suatu korporasi yang berdiri sendiri dan diatur sendiri ataupun terpisah. Dengan berdirinya sebuah yayasan, maka yayasan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya seperti 1. Kekayaan yang dipisahkan. Harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya, di mana mengandung makna adanya kesukarelaan dari pendiri untuk melepaskan suatu kekayaan, sehingga kekayaan yang dipisahkan tersebut akan berubah status menjadi sebuah badan usaha, yakni yayasan. Sumber-sumber kekayaan yayasan sendiri terdapat
dari beberapa bantuan atau sumbangan yang tidak terikat, seperti wakaf, hibah, wasiat, dan lain-lainnya. Yang kedua, tujuan pendirian yayasan. Tujuan yayasan dijabarkan dalam 3 pasal Undang-Undang Yayasan, yakni yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau serta dalam suatu badan usaha. Dan sebuah yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina dan pengawas. Yang ketiga, organisasi yang teratur. Hak atau kewenangan dan kewajiban dari para organ ditentukan di dalam anggaran dasar. Yang keempat, akta pendirian yayasan. Pendirian yayasan harus dibuat dengan format baku berupa akta yang autentik oleh notaris. Akta autentik sendiri berisi mengenai aturan-aturan penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus, dan wewenang kewajiban pengurus, serta anggaran dasar. Next. Macam-macam bidang yayasan. Di antaranya 1, bidang sosial. Dalam bidang ini, yayasan bertujuan untuk mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, sekolah informal, sekolah formal, juga perlindungan konsumen seperti kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial. Yang kedua, bidang keagamaan. Dalam bidang ini, yayasan memiliki tujuan untuk membangun suatu rumah ibadah, mendirikan pesantren, pemeliharaan taman makam, sarana dalam menyalurkan infak dan sedekah, serta kegiatan usaha lainnya yang terikat dengan bidang keagamaan. Yang ketiga, kemanusiaan. Dalam bidang ini, yayasan bertujuan untuk mendirikan rumah sakit, poliklinik, mendirikan rumah singgah, posyandu, pelayanan jenazah, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta kegiatan usaha lainnya. Next. Dalam pembubaran yayasan memiliki beberapa syarat dan kriteria, di antaranya seperti 1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, maka secara otomatis yayasan bisa dibubarkan. Yang kedua, tujuan yayasan ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Dan yang ketiga, adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yayasan dapat dibubarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nadifa. Baik, saya Nadifa, NPM 15121000324 akan menjelaskan tentang persekutuan komanditer atau CV. Next. Pengertian CV. CV merupakan singkatan dari Komanditer Venootschap yang juga disebut persekutuan komanditer. CV merupakan suatu badan usaha persekutuan dengan modal terbatas yang berdiri karena adanya kerjasama antara 2 orang atau lebih yang terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan atau disebut sekutu aktif dan orang-orang yang memberikan pinjaman dengan tanggung jawab terbatas atau disebut sekutu pasif. Adapun besarnya bagi hasil usaha disesuaikan dengan kesepakatan bersama. CV dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CV pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum. Selain itu, dalam berbisnis pasti akan banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan atau instansi lain yang kebanyakan mensyaratkan adanya badan usaha yang legal secara hukum. Hal tersebut dikarenakan bekerja sama dengan perusahaan yang legal dan resmi sesuai hukum memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibanding bekerja sama dengan usaha yang belum terdaftar secara hukum. Terlebih, di dalam kerjasama tersebut terdapat transaksi yang nilainya besar. Next.
Ciri-ciri CV. Ciri-ciri CV yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih atau lebih yang terdiri dari dua sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Sekutu aktif mengelola perusahaan, sedangkan sekutu pasif menanamkan modal. CV hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI, sementara warga negara asing tidak diperkenankan untuk mendirikan CV. Adapun modal pendiriannya tidak ada batasan minimal, dan syarat pendiriannya cenderung mudah. CV diakui secara legal dan mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Next. Jenis-jenis CV di sini ada 3 macam, yaitu CV bersaham, CV murni, dan CV campuran. CV bersaham ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun sekutu pasif yang tidak dapat diperjualbelikan. Tujuan dikeluarkannya saham tersebut adalah untuk mencegah terjadinya modal beku, karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik modal yang telah diserahkan. Yang kedua yaitu CV murni. CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Di dalam CV murni ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer. Yang ketiga yaitu CV campuran. CV campuran ini biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer, sehingga firma yang menerima modal dan menjalankan usaha disebut sebagai sekutu komplementer. Next. Kelebihan CV yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pendiriannya relatif mudah jika dibandingkan dengan perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, lebih mudah mendapatkan bantuan modal dari eksternal, baik dari investor, perbankan, atau koperasi. Karena adanya legalitas dari hukum, CV mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dibandingkan yang tidak berbadan usaha. Yang ketiga, yaitu lebih mudah mendapatkan modal dari internal. Kemudahan ini karena CV didirikan oleh orang-orang yang terlibat dalam persekutuan. Yang keempat yaitu CV memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak berbadan usaha. Yang kelima, CV memiliki kepastian hukum sebagai badan usaha karena memiliki akte perusahaan yang didaftarkan di notaris. CV juga memiliki dasar hukum yang diakui oleh negara. Yang keenam yaitu tidak ada batas modal yang harus dimiliki. Meskipun modal dapat dikumpulkan dengan mudah, namun di CV tidak ada batasan minimal berupa berapa modal yang harus dimiliki oleh CV. Tidak seperti PT yang mensyaratkan modal awal 50 juta, CV tidak ada batasan minimal modal. Oleh karena itu, CV seringkali menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang masih berskala usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar tetap bisa beroperasi dan berkompetisi. Yang ketujuh yaitu CV lebih mudah berkembang karena dapat dikelola oleh siapapun yang dikehendaki. Pada umumnya dikelola oleh seseorang yang dianggap memiliki kemampuan manajerial yang paling baik. Yang kedelapan yaitu risiko dan kendala menjadi tanggung jawab bersama semua sekutu. Yang kesembilan yaitu pengambilan keputusan yang lebih cepat. Tidak seperti PT, keputusan besar harus diambil sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham. CV dapat menentukan keputusan besar tanpa melakukan rapat dan dapat melakukan tindakan eksekusi demi kebaikan perusahaan. Yang terakhir, perubahan akta lebih mudah. Pemilik dapat melakukan perubahan akta tanpa harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan pengurus. Next. Adapun kelemahan CV yaitu sebagai berikut. Yang pertama, riskan terjadi konflik dan gesekan antar anggota sekutu. Yang kedua, sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang besar, yakni sekutu aktif atau komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV dibandingkan sekutu lainnya. Yang ketiga yaitu kemajuan dan kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang keempat, kerugian ditanggung bersama-sama. Hal ini bisa menjadi kelebihan, bisa juga menjadi kekurangan.
Bagi persekutuan pasif, hal ini tentu menjadi kerugian karena dia harus merelakan modal yang ditanamkan pada CV berkurang akibat kerugian yang ditanggung. Yang kelima yaitu tidak dapat dinyatakan pilot, sehingga apabila terjadi kerugian dan harta perusahaan tidak cukup untuk menanggung kerugian, maka sekutu aktif memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut walau harus menggunakan harta pribadinya. Sementara sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam di dalam CV. Yang keenam yaitu modal susah ditarik kembali. Modal yang telah disetorkan kepada CV sangat susah untuk ditarik kembali, sehingga hal ini menjadi salah satu kekurangan CV. Yang ketujuh yaitu pengawasan dan kekuasaan CV sangat kompleks. Dan yang terakhir, tanggung jawab sekutu komanditer atau sekutu pasif yang terbatas bisa mengendorkan semangat mereka dalam memajukan perusahaan. Hal ini jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu yang terdapat pada firma. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Citra. Selanjutnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan CV sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan didirikan oleh minimal 2 orang dan dibagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang kedua, akte dari notaris yang dituliskan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pendiri CV harus warga negara Indonesia. Yang keempat, kepemilikan bisnis 100% dimiliki oleh pebisnis warga negara Indonesia. Adanya kontribusi warga negara asing tidak diperbolehkan. Kemudian, prosedur pendirian CV. Yang pertama, menentukan 2 pendiri CV. Sebagaimana syarat berdirinya adalah minimal ada 2 orang atau lebih, diharuskan menentukan siapa 2 orang atau lebih yang menjadi pendiri CV dan juga perlu menentukan siapa yang akan menjadi sekutu komanditer atau pasif dan siapa yang menjadi sekutu komplementer atau aktif. Yang kedua, menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pendirian CV. Yang ketiga, membuat akte pendirian dari notaris. Yang keempat, membubuhkan tanda tangan sebagai pendiri CV. Yang kelima, mengurus surat keterangan domisili perusahaan. Surat ini perlu dimiliki untuk menyatakan lokasi perusahaan yang akan beroperasi. Yang keenam, mengurus NPWP. Selain NPWP pribadi, diharuskan memiliki NPWP usaha agar dapat mendirikan CV. Yang ketujuh, mendaftar ke pengadilan negeri. Setelah mendapatkan akte notaris, akan diarahkan untuk mendaftarkan akte pendirian CV ke Sekretaris Pengadilan Negeri agar CV disetujui di daerah setempat. Yang kedelapan yaitu mengurus izin usaha. Yang kesembilan, mengurus tanda daftar perusahaan. Yang kesepuluh, pengumuman ikhtisar resmi. Setelah pendaftaran CV disetujui oleh Pengadilan Negeri, prosedur selanjutnya membuat ringkasan resmi yang dipublikasikan sebagai pelengkap lembaran negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengurus nomor induk berusaha di online single submission. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Fariha. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas atau PT. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, pengertian PT adalah suatu badan bisnis yang berbentuk badan aturan yang didirikan dari perjanjian dan melakukan aktivitas bisnis menggunakan kapital dasar yang seluruhnya terbagi pada saham atau dianggap juga merupakan komplotan kapital. Perseroan didirikan oleh sekelompok pemegang saham yang memiliki kepemilikan korporasi, diwakili oleh kepemilikan saham biasa untuk mengejar tujuan bersama. Sasaran PT bisa menggunakan atau bisa menguntungkan atau tidak besar. PT memiliki untuk memberikan pengembalian modal bagi para pemegang sahamnya. Pemegang saham sebagai pemilik presentasi perusahaan hanya bertanggung jawab atas pembayaran saham mereka kepada kas perseroan setelah diterbitkan. Next. Tujuan PT adalah menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi saham di mana para pemegang saham ikut berpartisipasi mengatur atau dan melakukan perbuatan hukum dibuat bersama-sama dengan tidak bertanggung jawab sendirian untuk keputusan persero.
Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Jasmine. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya Jasmine Fatima Azahro dengan NPM 15121000325 akan menjelaskan tentang jenis-jenis PT. Yang pertama ada PT tertutup, merupakan badan bisnis yang tidak menjual belikan saham-sahamnya pada warga luas. Misalnya ini tidak melantai pada bursa saham sebuah negara. Mereka menerima kapital menurut kalangan internal saja, contoh kerabat, famili, atau saudara. Yang kedua ada PT terbuka, kebalikan menurut PT tertutup. PT terbuka menjual belikan kepemilikan sahamnya pada warga luas melalui pasar kapital. Nah, umumnya presentase kepemilikan saham yang dijual belikan pada warga pada pasar kapital telah dipengaruhi menurut total semua saham sebuah perusahaan. Sebagaimana contohnya, yakni perusahaan A menetapkan untuk melantai pada bursa saham dan menjual 50% sahamnya untuk diperdagangkan pada bursa efek. Sedangkan sisanya yang 50% dimiliki sang gerombolan eksklusif yang telah dipengaruhi sebelumnya. Yang ketiga ada PT kosong. PT kosong merupakan badan bisnis yang telah mempunyai izin untuk memulai aktivitas usaha, tetapi belum memulai aktivitas karena alasan eksklusif. Yang keempat ada PT domestik. PT domestik merupakan badan bisnis yang hanya menjalankan lini usahanya dalam negeri saja dan mematuhi segala peraturan yang berlaku pada negara tadi. Yang kelima ada PT perseorangan, merupakan badan bisnis yang kepemilikan sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang saja. Yang terakhir, yang keenam ada PT asing, merupakan badan bisnis yang didirikan pada luar negeri dan mengikuti regulasi menurut negara tadi. Dan apabila ingin berekspansi ke suatu negara lain, badan bisnis tadi wajib mengikuti peraturan dan regulasi yang berlaku pada negara tujuannya tadi. Berikutnya ada ciri-ciri perseroan terbatas. Mempunyai beberapa karakteristik yang sanggup diketahui. Sebagaimana berikut, yang pertama ada manajemen perusahaan yang dipimpin oleh direksi. Yang kedua, pemegang saham berhak menerima dividen menurut laba perusahaan. Dividen sendiri adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang mana besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Yang ketiga, melakukan rapat umum pemegang saham untuk memilih sebuah kebijakan besar. Yang keempat, tidak menerima donasi apapun menurut negara. Yang kelima, PT didirikan menggunakan tujuan primer mencari laba. Yang keenam, memiliki fungsi komersial dan ekonomi. Dan yang terakhir, modal dihasilkan menurut LBR saham yang dijual dan obligasi. Selanjutnya, yakni ada kelebihan dan kelemahan PT. Setiap badan bisnis pasti mempunyai keunggulan dan kelemahan. Berikut adalah kelebihan dari PT. Yang pertama, bentuk badan aturan menciptakan PT terjamin eksistensinya, meski terjadi pergantian kepemilikan. Yang kedua, praktis menerima asal dana, sebagai akibatnya turut memudahkan untuk melebarkan sayap perusahaan. Dan yang terakhir ada perpindahan saham berdasarkan pemilik sebelumnya ke pemilik baru mampu dilakukan menggunakan lebih mudah. Sementara itu kelemahan berdasarkan PT adalah
butuh dana besar untuk mendirikannya, proses pendiriannya cenderung rumit dan terkadang transparansi tidak terjadi, atau terlebih yang berkaitan menggunakan nomor profit. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila kami ada salah kata dan salah ucap maupun salah perbuatan, saya perwakilan kelompok 5 memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.